Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Terucap kata di awal bahasa, penghias kalbu di kala rindu, pelipur lara di kala duka, melainkan marilah kita panjatkan puja ke zat Allah Ta'ala, puji ke zat ilahi Rabbi, serta syukur ke zat yang maha ghafur. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallim. Brother in one fight, sesungguhnya di muka bumi ini tiada manusia yang bersih, yang suci dari dosa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan meskipun hanya sekali dalam seumur hidupnya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi perlu diingat bahwasanya sebaik-baik pendosa adalah mereka yang ketika menyadari berbuat maksiat, mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, seluruh manusia semuanya melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang memperbanyak taubat. Seperti itulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Namun perlu disadari sahabat bintang sekalian, bahwasanya tidak semua taubat yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan taubat yang dilakukan dengan sebenar-benarnya taubat, dengan setulus-tulusnya taubat, yang diawali dengan lisan, kemudian diikuti dengan perbuatan, berubah daripada perilaku buruk menuju yang lebih baik. Itulah taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita kenal dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah yang menyuruh orang-orang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan ayyukaffir ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, memasukkan kalian kepada surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sahabat bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar taubat kita diterima oleh Allah dan termasuk dalam taubatan nasuha, para ulama memberikan beberapa syarat yang dirangkum dari apa yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Di antara lain syaratnya adalah yang pertama, taubat yang diterima Allah adalah harus adanya an-nadamah, yaitu penyesalan dalam diri. Karena penyesalan itu adalah merupakan bentuk daripada taubat, sebagaimana sabda Rasul, an-nadamatu taubatun, bahwasanya penyesalan itu adalah merupakan bentuk taubat. Yang kedua, harus adanya upaya dari diri kita untuk melepaskan diri daripada kemaksiatan yang sering kita lakukan dengan cara menjauhi segala sesuatu yang dapat men-trigger kita, yang dapat memicu kita untuk kembali kepada kebiasaan buruk kita. Yang ketiga, yaitu harus adanya azimah, keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi di kesempatan lain. Karena bohong namanya orang bertaubat tetapi dalam hatinya masih memikirkan apakah saya bisa melakukan dosa ini, maksiat ini di lain waktu. Itu bukanlah taubat nasuha, itu bukanlah taubat yang akan diterima oleh Allah. Yang keempat, apabila kita memiliki kesalahan sesama manusia, maka hendaknya lah kita untuk mengembalikan hak-hak yang pernah kita rampas
yang pernah kita zolimi dari kawan kita, saudara kita, ataupun tetangga kita. Karena Allah tidak akan mengampuni orang yang mana dia masih memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan hak-hak orang yang pernah dia zolimi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu syaratnya adalah harus adanya perubahan dari seorang diri yang bertaubat dari perilaku buruk kepada perilaku baik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dalam suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna manit taib?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bertaubat itu? Di sini Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaib." Barang siapa yang bertaubat tetapi dia tidak mempelajari ilmu bertaubat, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bitaib. Barang siapa yang bertaubat tetapi dia tidak bertambah dalam segi ibadahnya, dia bukanlah orang yang bertaubat. Wa man taba wa lam yurdi al-khusama falaysa bitaib. Barang siapa yang mengaku dirinya bertaubat tetapi dia tidak membuat rela, membuat senang para seterunya, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaib. Barang siapa yang mengaku dirinya bertaubat tetapi dia tidak merubah pakaiannya, tidak merubah perhiasannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaib. Barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak merubah kawan-kawannya yang biasa berbuat maksiat dahulu dengan orang-orang yang soleh, maka sama saja dia belum bertaubat. Lalu Rasulullah menambahkan lagi, "Wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaib." Barang siapa yang mengaku dirinya bertaubat tetapi dia tidak merubah akhlaknya dari yang buruk menuju yang lebih baik, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Lalu Rasulullah menambahkan lagi, "Fa idzastabana minal 'abdi hadhil khisal fahuwa taibun haqqan." Barang siapa yang seluruh sifat tadi, yaitu orang yang mengaku bertaubat tetapi dia merubah perilakunya dan juga merubah pakaiannya, mengganti kawan-kawannya dan lain sebagainya, maka dialah taibun haqqan, dialah orang yang bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, yaitu taubatan nasuha. Brother in one fight. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita untuk selalu memperbarui taubat kita, mentajdid taubat kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan penyesalan yang mendalam, lalu dibuktikan dengan merubah perilaku kita dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang maksum dari dosa, beliau selalu beristighfar kepada Allah. Dalam satu riwayat, akthar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain, setiap harinya beliau beristighfar 100 kali. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan dosa. Hendaknya kita untuk selalu memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kita, penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan di mana Allah limpahkan maghfirah dan rahmatnya. Maka marilah kita jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini, yaitu dengan memperbanyak amal soleh kita, diiringi dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah firmankan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan orang yang selalu membersihkan dirinya. Astaghfirukum min kullil khata' wan nisyan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.